yang terdampak abu, info dari masyarakat itu jatuhnya ke Kota Bukit Tinggi dan Sungai Kuar. Setelah pasca yang tadi pagi? Setelah pagi itu adanya hembusan. Ya. Dan satu orang pasien dalam kondisi siap untuk dipulangkan karena kondisinya sudah baik. Itu udah 11 ya? Sudah 11 orang. Kemudian untuk 2 orang pasien dengan kecepatan 40% dan 1 orang 60% itu sudah kita bersihkan. Kemudian keluarga pasien diminta untuk dibawa ke Padang karena memang keluarga berdiri di sini dan kita rujuk ke Jambi. Kemudian 2 orang pasien lagi yang memang cukup berat, selain mengalami luka bakar juga mengalami fraktur, ada yang fraktur di lengan, ada yang fraktur di kaki. Itu sudah dilakukan tindakan operasi sebelumnya terlibat. Ya, bertanya. Ganti aja. Beri jalan dulu. Awas, kasih jalan. Tolong berangkat dulu Den. Boleh jalan. Boleh kasih. Boleh jalan. Jalan ya. Aduh, berarti cukup 3 aja dulu. Yang lain. Ban, cukup 3 ban. Kalau instruksikan baru pulang lagi ya. Siap 3. Awas. Langsung kulkas, langsung masuk. Langsung. Awas sampai bawah. Kabiak. Awas. 13 sampai malam ini. Jais, ada ibu dan anak tadi dilaporkan dievakuasi. Apakah betul, Jais? Ya itu saya nggak bisa. Tadi masalahnya kantong ini sudah diisi, ada yang 1 atau 2 kantong tadi itu. Oh nanti coba deh lebih baik ditanyakan di TVS saja. Kita bisa pastikan karena ada beberapa tadi kantong robek. Kita harus jadi satukan. Yang mana kita nggak tahu gitu dia. Nah jadi karena jalur ini kantong juga terbatas, jadi kantong robek kita jadikan 1. Yang ibu baru saja di Solo, di Sapura, dan yang biar Bang Aceh sana mau dinafar dulu mau mana yang nomor 5263 65 90 12 Ibu Esi.
yang masuk ya, yang masuk. Kemudian yang teridentifikasi kemarin 5 ya, masuk 5, teridentifikasi 5. Kemudian hari ini masuk 16, yang teridentifikasi ada 11. Jadi total yang sudah teridentifikasi adalah 16. Kemarin 5, hari ini 11. Sisanya kapan? Sisanya ini masih ada tersisa 5, tapi akan kita lakukan proses identifikasinya besok pagi. Jadi hari ini kita selesaikan yang 11 ini, kita serahkan ke keluarga, sisa 5 kita selesaikan besok pagi. Jadi rekan-rekan untuk yang ininya istirahat dulu. Ada kendala? Kendala insya Allah sampai saat ini tidak ada. Ada identifikasi khusus nggak Bu? Proses khusus nggak Bu untuk mengidentifikasi jenazah yang masuk Bu? Nggak ada. Gimana nih maksudnya? Maksudnya Nggak ada. apakah perlu tes apa? Oh enggak. Sementara ini seperti yang 5 kemarin, memang sebagian besar teridentifikasi melalui sidik jari. Yang kemarin pakai alat manis itu yang langsung connect dengan KTP di database. Kita mendapatkan informasi erupsi ini itu kan dari berita dan dari media. Lalu muncul nama-nama, karena itu mungkin dari pendaftaran ya, atau dari pendaftaran secara online. Lalu juga beredar informasi daftar-daftar yang mendaki. Nah di situ kami mencoba mengidentifikasi. Pertama yang kami lakukan adalah mengecek mahasiswa Mapala, lalu organisasi mahasiswa yang lain. Setelah kami cek, anak Mapala mengatakan bahwa ini tidak ada kegiatan dari Ormawa. Lalu kita minta bantu ke teman-teman dosen, staf di kemahasiswaan dan juga Mapala untuk melakukan identifikasi. Ternyata memang benar ada waktu itu disebutkan satu rombongan itu 18. Jadi satu rombongan itu satu rangkaian ya. Tapi di dalam daftar itu kan mereka itu mendaftar ada 10, ada 8. Nah, di dalam yang 18 itu 14 orang adalah mahasiswa politeknik. 1 orang tua dari mahasiswa. Lalu 3 orang lagi itu mungkin ya mahasiswa dari perguruan tinggi lain, mungkin dari PMK atau dari UNP, kita belum identifikasi asal dari mahasiswanya. Jadi ini bukan kegiatan Ormawa dan juga bukan kegiatan dari kampus. Nah, jadi kami di kampus mencoba melakukan verifikasi dari data itu sehingga kami mendapatkan itu. Nah, setelah kita mendapatkan informasi di minggu malam itu, kita langsung jadi mungkin ya rencana kami harus selesaikan ini dulu untuk urusan sini semua. Yang penting korban bisa kita tangani dulu. Setelah itu nanti kita akan coba nanti pelajari apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Karena ini kan bukan mahasiswa kita saja, tapi kan ada sekitar berapa? 75 ya, 75 yang pendaki di situ. Artinya kan ini kan juga kalau seandainya ada asuransi, mereka kan juga berhak. Jadi bukan dari kita aja, tapi kami dari Politeknik sekarang itu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan atau menyelesaikan persoalan yang ada di sini pada hari ini. Kabarnya ada yang juga yang konsultasi hanya sebatas koordinasi ya, karena ini perlu dilakukan untuk namanya penyebaran informasi tentang status dan rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kepada stakeholder di daerah ataupun di Sumatera Barat. Artinya kalau berada di rekomendasi di 3 kilo harusnya tidak ada aktivitas ya Pak ya? Sesuai rekomendasi memang harus disterilkan atau untuk tidak didekati. Bahayanya apa? Bahaya untuk erupsi gunung berapi yang pertama adalah lontaran batu pijar, lontaran lapili, kemudian hujan abu lebat,
kemudian lontaran bom vulkanik dari hasil produk erupsi Gunung Merapi. Sejak 2011 pun ada beberapa kali letusan ya, letusan tahun 2018 ya, 2018 kemudian tahun ini juga di Januari Februari kan juga ada letusan. Itu pun semuanya dalam koridor masih pada level 2. Berarti sampai detik ini belum ada. Masih tetap. Jadi rekomendasi yang kita berikan itu pun masih tidak berubah, bahwa aktivitas di sampai dengan 3 km tetap harus dijauhkan dari kegiatan-kegiatan. Pak, pada letusan kali ini itu tidak ada terjadi peningkatan aktivitas gempanya, Pak. Nah, gimana analisanya, Pak? Itulah karakteristik masing-masing gunung, termasuk di sini. Kita juga mempelajari terus, tidak berhenti dengan simptom atau dengan gejala-gejala tertentu. Aktivitas yang selama ini kita deteksi juga lewat peralatan-peralatan pemantauan itu pun sudah menjadi bagian dari analisis kita. Dan sekali lagi bahwa kita itu hanya mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang dikeluarkan simptom itu oleh gunung. Adapun terjadinya letusan sampai dengan fix kapan, apalagi jam, apalagi detik, kita tidak bisa memprediksi sangat fix di mana kapan terjadinya. Tapi kita hanya memberikan informasi bahwa kita harus tetap waspada sejak 2011 sampai sekarang itu harus tetap waspada pada level 2. Sewaktu-waktu akan bisa terjadi letusan gitu saja. Karena tidak bisa kita. Kalau memang nggak ada aktivitas gempa sebelumnya, apa lumrah ini, Pak? Itulah bagian karakteristik dari Merapi. Ya, itu kita pelajari juga. Tadi di 2018 ada letusan, ada pendakian, tapi tidak ada korban, ya kan? Kita pelajari juga. 2023 di Januari juga kita pelajari simptomnya tadinya seperti apa, karakteristik. Maksudnya semuanya begitu. Kita terus pelajari.